Yuk, Pak Albi, silakan kirim dulu file PPT-nya, jangan PDF kan deh, PPT, PPT. Oh, siapa sebentar. Hmm. Kasih waktu 7 menit ya, biar ini di di timer nanti sih. Sekalian dikirim itu aja, apa teh? File ininya apa? File proposalnya di email yang barusan. So, sekalian. Siapa? Bapak izin Kenapa? Yuk. izin lab sebentar untuk refresh laptop. Oh iya. Izin lab sebentar untuk refresh. Sok, Pak Albi udah? Sudah dikirim Pak ke email. Oke. Sok, langsung slide-nya dilihatin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Yang terhormat Pak Dokter Mulyawan MAG MPD, juga teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Proposal saya berjudul, sebentar Pak. Eh, Proposal saya berjudul Manajemen Pengembangan Kewirausahaan Pesantren, Studi Kasus Program Takhusus di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini tentunya kita tahu bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, di mana pesantren lahir lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Dimulai dari eh, penyebaran Islam, lalu berkembang pesat di zaman Wali Songo. Juga pesantren mempunyai peranan yang sangat krusial terhadap perlawanan semasa zaman kolonial gitu. Tentunya di hari ini gitu, tantangan globalisasi dan kebutuhan pesantren. Kalau dulu pesantren itu mengangkat senjata, nah hari ini pesantren juga harus mengangkat senjata dengan cara berwirausaha sebagai keberlanjutan pesantren itu sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan kebutuhan peningkatan sumber daya manusianya itu sendiri. Mengingat bahwa hari ini abad 21,
ke, eh, kebutuhan terhadap jiwa kewirausahaan itu sangat diperlukan sekali, mengingat kalau kita melihat data terkait dengan 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, bahwa Jawa Barat menduduki posisi ketiga dengan 6,74% penganggurannya. Gitu. Lalu pesantren bertransformasi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Nah, sudah seharusnya memang pesantren itu bukan hanya mengkaji terkait dengan ilmu-ilmu agama. Kalau bisa dikatakan bahwa pesantren itu bukan hanya mencetak ulama, tapi pesantren juga harus mencetak agnia, kira-kira demikian. Lalu, nah, ada hal menarik di mana ada program takhusus sebagai model inkubasi kewirausahaan di Pondok Pesantren Al Ittifaq itu. Yang saya tertarik terhadap bagaimana manajemen di sana, lalu output dari santrinya seperti apa, gitu. Lalu, nah, rumusan masalah. Secara umum akan membahas bagaimana manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren melalui program takhusus kewirausahaan di Pondok Pesantren Al Ittifaq Rancabali Kabupaten Bandung. Tentu pertama, bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya santri, lalu bagaimana pelaksanaan program takhusus itu sendiri, dan bagaimana evaluasi serta tindak lanjut pengembangan sumber daya SDM itu sendiri. Nah, teori yang saya gunakan, grand teorinya dari George Terry, di mana manajemen adalah tentang pencapaian tujuan melalui usaha orang lain yang didasarkan pada 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu ada middle teorinya, yang pertama dari CIPP, model evaluasi CIPP dari Safelbeam dan Guba, di mana digunakan sebagai alat analisis dalam struktur manajemen dan evaluasi program. Lalu ada yang kedua, teori human capital, di mana digunakan untuk menjelaskan pengembangan SDM santri melalui pendidikan kewirausahaan. Nah, menurut human capital ini, program ini merupakan bentuk investasi modal manusia yang dilakukan pesantren guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas santri. Oke. Nah, ini merupakan kerangka yang diadopsi dari CIPP, Safelbeam, dan Guba. Pertama ada konteks. Nah, konteksnya itu tadi sudah dikatakan bahwa kebutuhan sumber daya yang berkualitas untuk menjawab tantangan abad 21 serta pesantren yang keberlanjutan pesantren. Yang kedua yaitu santri harus mempunyai keahlian dalam bidang wirausaha. Yang ketiga, inkubasi kewirausahaan di pesantren. Tentu yang menjadi input yaitu santrinya. Nah, prosesnya yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, aspek pengendalian yang tadi menurut George Terry. Nah, lalu ada produk. Nah, atau luarannya, terciptanya santri yang mempunyai jiwa entrepreneurship dan keberlanjutan pesantren. Nah, penelitian terdahulu ini dari disertasi dari Sarwenda 2023, sikap dan kemandirian wirausaha santri. Nah, membahas terkait dengan fokus pada output berupa sikap kewirausahaan tanpa meneliti proses manajemen yang ada di dalam program tersebut. Lalu ada Siswanto 2022, model pendidikan kewirausahaan makro berfokus pada penyusunan model konseptual, teoritis, pendidikan kewirausahaan pesantren, sistematis, makro, dan bersifat normatif, tidak meneliti satu pesantren secara spesifik. Nah, tentu ini menjadi gap dalam penelitian, belum ada yang meneliti secara khusus dan mendalam bagaimana proses manajemen diterapkan dalam program khusus kewirausahaan di Pondok Pesantren Al Ittifaq itu sendiri gitu. Oke, lokasinya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengapa metode ini digunakan? Pertama, pendekatan studi kasus dilakukan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek strategis dalam program khusus di Pondok Pesantren Al Ittifaq. Melalui pendekatan ini, tentunya peneliti dapat melihat secara detail praktik, strategi, serta dinamika sosial yang terjadi. Untuk lokasi, tadi sudah dikatakan bahwa di Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Kampung Ciburial RT 02 RW 10 Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Subjeknya pimpinan pesantren, guru pada program takhusus itu sendiri, santri yang mengikuti program takhusus itu.
Lalu teknik pengumpulan data ada wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dulu ke siapa? Bu Dima, Dima. Pak, saya dengar aja Baik. dulu. Sudah dikirim via email belum? Bu Dima, Oh, belum Pak. tak kirim dulu. Lagi dong. Kirim juga itunya ya, apa file Word dan PPT-nya, atau kalau nggak Word itu PDF-nya. Oh, dokter ya. Oh, Bu Dima dibantu share screen saja sama saya, Pak. Yuk, terus. Ya dong. apa sudah terlihat Pak? Ininya, PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Loading deh. Yang Bu Dima agak loading katanya, Pak. Bentar. Ya. Panji belum dikirim ininya, apa file PPT Word-nya. Untuk Word di grup Pak filenya. Maksudnya di karena email kan ini bapak ke masalah di grup nah di email kan Oh di Pak, email punten kan di Pak. email kan. Siap-siap gitu. Iya, betul. Maaf ini Bikin ya Pak. WA na dina non teh aplikasi WA dina tampilan layar apa komputer lagi bermasalah lemot wah lemot lah. Banyak. Mohon Pak, mohon. Ku abdi dikinten sekarang. Di grup mah aya aman maksudnya ya kirim we karena grup no nah WA karena email. Baik Pak, izin memulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pak Padli belum ya kirim ya Pak Padli ya. Stop. Udah mak, ayo. yang terhormat Pak Bapak Mulyawan yang telah hadir hari ini dan rekan-rekan mahasiswa MPI yang ikut sidang hari ini. Penelitian yang saya ajukan kali ini berjudul Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Kota Bandung. Nah, namun sebelum kita beranjak ke latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, saya ingin menelisik sedikit tentang peran perempuan dalam pendidikan, gitu, di mana dalam tataran Islam sendiri, perempuan itu dikenal sebagai Madrasatul Ula atau sekolah pertama bagi setiap anak yang lahir di dalam keluarga gitu. Kemudian perkembangan ilmu agama Islam pun
tidak terlepas dari peran seorang perempuan, yaitu Siti Aisyah yang banyak mengajarkan dan meriwayatkan hadis. Selanjutnya, kita masuk di latar belakang penelitian ini. Yang pertama tadi, setelah kita menelisik tentang peran dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ya, terutama di tataran ajaran Islam, gitu. Kita telisik sedikit tentang peran dan partisipasi perempuan di lembaga pendidikan khususnya di Indonesia. Pada tahun ajaran 2024-2005 sendiri, di antara 3,4 juta guru dan kepala sekolah yang ada, ternyata eh, sekali lagi ternyata hampir 72%-nya adalah perempuan gitu. Kemudian turun lagi ke tingkat regional masih mendominasi di angka 69% dan di Kota Bandung cukup paling mendominasi gitu, yaitu di angka 74%. Selanjutnya, nah, tingginya peran serta partisipasi dari perempuan di lembaga pendidikan ternyata masih kurang sejalan dengan realitas yang ada di lembaga pendidikan, di mana perempuan itu seringkali mengalami beberapa problematika, di antaranya ada kekerasan seksual, yang mana saya mengambil dari data Komnas Perempuan pada 10 tahun terakhir ini di lingkungan perguruan tinggi saja, ternyata dalam 10 tahun terakhir naik 60% kasus kekerasan seksual, di mana di 5 tahun pertama ada tercatat 51 kasus dan selanjutnya ada 82 kasus. Kemudian yang selanjutnya ada pula beban ganda antara peran profesional dan peran domestik. Perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan untuk memilih karir ataupun keluarga, gitu, yang mana hal ini jarang terjadi pada laki-laki yang berkarir. Selanjutnya ada fenomena glass ceiling, ada fenomena glass ceiling atau hambatan tidak terlihat, di mana hal ini mencakup stereotip eh, pandangan masyarakat, bias gender yang mengarah pada diskriminasi, di mana banyak yang beranggapan bahwa kemampuan perempuan dan laki-laki itu tidak sebanding gitu, atau karena berbeda gender maka tidak akan bisa mencapai level yang sama. Hal ini diperkuat oleh Alice dan Stephen dalam role congruity theory, di mana mereka mengungkapkan bahwa ada ketidaksesuaian dari karakter yang dimiliki oleh perempuan yang dikenal sebagai seseorang yang lemah lembut, kemudian baik dan lain sebagainya, dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu, dimana seorang pemimpin harus tegas, kadang harus keras jika dibutuhkan. Nah, perempuan dianggap tidak bisa memenuhi hal tersebut. Selanjutnya ada juga kita membahas tentang kepemimpinan di lembaga pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam teorinya Bernard Bass, dia mengemukakan pemimpin itu merupakan inti atau core dari sebuah lembaga. Dimana kalau misalnya lembaganya sudah lembaganya baik, maka bisa dikatakan pemimpinnya juga baik. Begitupun sebaliknya, kalau pemimpinnya baik, bisa memimpin lembaganya, maka outputnya pun akan baik. Begitupun yang terjadi di lembaga pendidikan. Apabila kepala atau kepala sekolah atau madrasahnya itu baik, maka kualitas sekolahnya pun akan terjamin baik juga gitu. Nah, di mana peran kepala pendidikan ini tidak terbatas pada hal manajerial saja, namun lebih komprehensif hingga pada kinerja, budaya, dan pembentukan karakter melalui keteladanan. Kemudian batasan dari penelitian ini pun dibatasi di jenjang dasar, di mana kita tahu bahwa jenjang dasar ini sebagai tingkat yang krusial gitu dalam pembentukan karakter dan penguatan kognitif. Selanjutnya masih berbicara tentang kepemimpinan dan perempuan, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Tanjung pada tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa di antara 61 jurnal yang meneliti tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan, baik itu yang berlokasi di Indonesia atau di beberapa negara yang berbeda, menunjukkan ternyata dominasi kepemimpinan perempuan itu ada pada sektor pendidikan, mencapai angka 43%. Ini termasuk pada dosen, kepala sekolah, ketua prodi, guru, dan kepala perpustakaan.
Kemudian dalam penelitian ini juga mengungkapkan gaya yang diterapkan itu berupa karismatik, partisipatif, dan transformasional. Sedangkan kalau Bernard Bass, dia lebih eh, beranggapan bahwa karismatik dan partisipatif ini bagian dari transformasional gitu, sehingga dia eh, berpendapat bahwa transformasional ini akan lebih muncul di perempuan daripada di laki-laki. Kemudian selanjutnya ada juga perspektif agama Islam, di mana dalam penelitian ini kita akan fokuskan juga di pandangan atau perspektif agama Islam karena kita ada di skopnya MPI, di mana perbedaan pendapat antara para ulama klasik dan ulama modern bahwa boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin eh, ada pada beberapa dasar yang berbeda gitu. Kalau ulama klasik mereka lebih menentang karena ada hadis Bukhari yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung perempuan yang suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Kemudian kalau yang memperbolehkan, mereka beranggapan bahwa dalam Al-Quran pun pria dan wanita itu memiliki peran yang sama gitu dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hari ini tidak terbatas pada kepemimpinan. Selanjutnya eh, di rumusan masalahnya yang pertama ada apa saja bentuk dan karakteristik dinamika kepemimpinan perempuan. Ini akan mengarah pada tadi gaya, style, tipe kepemimpinan, karakternya yang diterapkan itu seperti apa. Kemudian apa saja kompleksitas yang dihadapi oleh pemimpin perempuan tersebut. Di mana ini akan mengarah pada hambatan atau dukungan apa saja sih yang dimiliki oleh para pemimpin wanita ini. Sedangkan yang ketiga, interpretasi ajaran Islam ini akan memenuhi kajian yang tadi, bagaimana perbedaan pendapat antara para ulama tersebut. Selanjutnya, lokasi penelitian. Di penelitian kali ini, saya mencoba untuk mengajukan di dua lembaga yang berbeda, yaitu yang pertama ada di SD dan juga di FIBRI. Yang kedua lembaga ini sama-sama dipimpin oleh perempuan. Di SD Merdeka, sebagaimana kita tahu, kalau di SD itu ada rotasi setiap 2 tahun, jadi beliau sudah memimpin selama 6 tahun di lokasi yang berbeda. Sedangkan kalau di Mindua ini, beliau memimpin dalam jangka waktu yang panjang di lembaga yang sama. Jadi saya asumsikan kompleksitas dan pengalamannya pun akan berbeda gitu. Kemudian selanjutnya terkait kerangka pemikiran, di mana penelitian ini terdiri atas teori kepemimpinan dan gender, kemudian skop manajemen pendidikan Islam, tidak lupa nilai-nilai Islam dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di metode penelitian, karena kita akan menganalisis atau meneliti tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana ada pendekatan studi kasus ganda yang dilakukan di dua lembaga yang berbeda. Sedangkan metodenya seperti biasa wawancara pada kepala sekolah atau ya pada pemimpin dan yang dipimpin, kemudian ada beberapa dari para ulama muslim yang untuk memenuhi tadi perspektif agama Islam. Selanjutnya ada observasi di mana akan dilakukan pengamatan terhadap bagaimana sih seorang pemimpin perempuan ini melakukan kepemimpinannya gitu. Bagaimana dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan para bawahannya. Selanjutnya dokumentasi analisis terhadap dokumen-dokumen lembaga seperti SK, visi misi, program kerja dan lain sebagainya. Dan analisis dokumentasi terhadap beberapa sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis serta ijma para ulama. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Panji, silakan. Sudah terlihat, Bapak, mohon izin? Belum, Belum? belum. Sudah ya, Pak ya?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mulyawan Safandi, PDMAG, selaku penguji pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berbagi terkait judul penelitian yang akan saya lakukan pada penelitian tesis, yaitu dengan judul pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui prinsip pemimpinan kepala sekolah sebagai variabel intervensi. Nah, latar belakang ini mengidentifikasi bahwa peningkatan kinerja guru di 4 madrasah aliyah kota Sukabumi terkendala oleh penetapan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan budaya organisasi yang belum optimal. Diperkirakan hubungan kedua faktor tersebut dengan kinerja guru memerlukan peran mediasi yang efektif dari prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menguji model di mana kepemimpinan berfungsi sebagai variabel intervensi. Setelah latar belakang, kita merujuk kepada rumusan masalah. Di poin yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari knowledge management atau variabel X1 dan budaya organisasi variabel X2 secara langsung terhadap kinerja guru variabel Y. Poin duanya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari knowledge management dan budaya organisasi secara langsung terhadap prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, apakah prinsip kepemimpinan kepala sekolah sebagai M berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja guru sebagai Y. Dan yang keempat, apakah prinsip kepemimpinan kepala sekolah sebagai M secara signifikan memediasi pengaruh knowledge management X1 dan budaya organisasi X2 terhadap kinerja guru. Oke. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk menganalisis, poin pertamanya untuk menganalisis pengaruh knowledge management X1 dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Untuk poin duanya, untuk menganalisis pengaruh knowledge management X1 dan budaya organisasi X2 terhadap prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Untuk poin tiganya, untuk menganalisis pengaruh prinsip kepemimpinan kepala sekolah, variabel mediasinya, terhadap kinerja guru, variabel Y. Untuk poin empatnya, untuk menguji pengaruh prinsip kepemimpinan kepala sekolah, variabel M, sebagai variabel intervensi dalam hubungan antara knowledge management X1 dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Nah, manfaat teoritisnya terbagi kalau misalkan bicara tentang manfaat teoritis, tentunya untuk memperkaya khazanah ilmu manajemen pendidikan Islam yang mengintegrasikan konsep knowledge management dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada manfaat praktisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi sekolah, yang kedua ada bagi peneliti, yang ketiga ada bagi peneliti yang akan datang. Kalau bagi sekolah itu sebagai rekomendasi strategis, yang kalau misalkan rekomendasi ini kan sifatnya bisa menjadi obat dalam suatu permasalahan gitu. Mau dipakai silakan, tidak pun tidak apa-apa. Nah, yang kedua untuk bagi peneliti ini kompetensi metodologisnya karena kita memakai analisis PLS atau SEMPA. Nah, yang ketiganya untuk bagi peneliti yang akan datang sebagai landasan secara teoritis atau referensi seperti itu. Nah, ini batasan masalahnya. Ada batasan variabel, ada batasan lokus, dan batasan metodologis. Nah, batasan variabelnya itu penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara dua variabel eksogen ke knowledge management dan budaya organisasi, satu variabel intervening yaitu prinsip kepemimpinan kepala sekolah, dan satu variabel endogen murni yaitu kinerja guru. Untuk batasan lokusnya, penelitian ini dilaksanakan di 4 sekolah. Yang pertama Man 1 Kota Sukabumi, yang kedua Man 2 Kota Sukabumi, yang ketiga Madrasah alias swasta amal Islami, yang keempatnya Madrasah alias swasta Syamsul Ulum. Nah, batasan metodologisnya kita menggunakan LS atau partially square SEM structural equation modeling, Pak, karena ini menyangkut pada 7 apa ya sifatnya prediktif gitu. Karena untuk menguji pengaruh seperti itu.
Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Yang pertama dari Faisal Amri, tahun 2022. Pengaruh budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kompetensi terhadap kinerja guru di SMPN 34 Kerinci. Bahwa Amri menegaskan peran budaya organisasi, komunikasi, dan kompetensi dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah menengah. Itu sangat berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada Jalia, pengaruh kepemimpinan, kepala sekolah, dan manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Prabu Muli. Kepemimpinan yang efektif dan kemampuan manajerial kepala sekolah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi, arahan, dan kinerja guru. Dan yang ketiga dari Triwahyuni El Tamrin dan Widodo tahun 2014 yang dikembangkan pada tahun 2020 dengan judul The Effect Organizational Culture, Transformational Leadership, and Self-Confidence to Teacher Performance. Budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, dan kepercayaan diri berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru, terutama peran kepemimpinan dalam menginspirasi dan memotivasi. Nah, ini untuk rangka berpikirnya, Pak. Kita memakai 4 variabel. X1, X2-nya itu adalah variabel eksogen, M-nya variabel intervening, dan Y-nya kinerja guru sebagai variabel endogen murni. Untuk hipotesis penelitian, setelah kita baca kerangka pemikiran itu ada 7, Pak, yang kita dapat. Yang pertama, knowledge management berpengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip kepemimpinan kepala sekolah, PM. Yang keduanya, knowledge management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, B. Yang ketiganya, pengaruh knowledge management terhadap guru dimediasi secara positif dan signifikan oleh prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempatnya, prinsip kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan oleh terhadap kinerja guru. Yang kelimanya ada budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Yang keenamnya budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Yang ketujuhnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru dimediasi secara positif dan signifikan oleh prinsip kepemimpinan kepala sekolah. Nah, jenis metodologi penelitiannya adalah pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini secara kuantitatif, Pak, dengan jenis penelitian asosiatif atau exploratory research. Analisis datanya kita memakai PLS atau SEM, Partial Equation Modeling, Structural Equation Modeling, Partial Least Square. Mohon maaf, Pak. Jenis dan sumber data, kita hanya terfokus pada tenaga pendidik dan guru pada 4 sekolah tersebut dengan teknik pengambilan sampelnya proportionate stratified random sampling menggunakan rule of thumb 10 dari Higher et al. Pak. Seperti itu. Ini untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode hak angket ya. Seperti biasa 5 poin itu. Nah, untuk prosedur analisis data terbagi menjadi 2. Yang pertama ada outer model, yang kedua ada inner model. Nah, outer model ini ada measurement model, yang kedua ada validity convergence, yang ketiga ada discriminant validity, yang keempat ada composite reliability dan Cronbridge alpha. Nah, dalam inner model itu menggunakan effect size atau mengukur daya prediksi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, selanjutnya dan hasilnya menggunakan analisis pengujian moderasi, menggunakan analisis pengujian moderasi. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga saya kembalikan. Selanjutnya Pak Padli mungkin langsung saja.
Baik, sebentar di share screen dulu. Silakan Bapak Dik. Sebentar, Pak. Nah, ya udah terlihat, Pak, Ya, sudah. gambarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. terhormat, saya Tinggi Bapak Dr. Mulyawan Sofwan Nugraha MAG MPD. Izinkan saya memaparkan proposal menjadi rencana untuk penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Spiritual terhadap Komitmen Afektif di SMA Alisan Cimenceran. Yang pertama, untuk melatar belakangi dari penelitian ini, yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam membangun pembangunan nasional, terutama dalam konteks pendidikan formal seperti sekolah menengah atas, yang mana guru sebagai tenaga pendidik yang memegang peran sentral dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, komitmen guru terhadap institusi tempat mereka bekerja menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan lembaga pendidikan tersebut. Kemudian komitmen guru terhadap institusi tempatnya tadi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Nah, di antara berbagai bentuk komitmen afektif, yaitu ikatan emosional guru terhadap sekolah dianggap paling ideal karena bersumber dari identifikasi nilai dan rasa memiliki yang tulus. Nah, di SMA yang Al Ihsan Cimencelang yang menjadi tempat penelitian saya, ini sebuah sekolah yang berbasis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Nah, ini komitmen afektif guru ini diduga kuat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual. Yang mana pembinaan keagamaan ini memang sudah menjadi agenda wajib di sekolah ini, yang mana dilaksanakannya itu oleh antara kerjasama yayasan dan kepala sekolah mengadakan pembinaan yang memang wajib diikuti oleh seluruh tenaga dan tenaga kependidikan di sekolah ini, yang mana di pelaksanaan itu hampir 1 bulan sekali. Ya, kemudian untuk variabel keduanya yaitu kesejahteraan spiritual, yang mana dimaksud kesejahteraan spiritual ini yaitu rasa, makna, dan harapan berperan sebentar itu berperan kunci ya dalam ketahanan emosional dan loyalitas guru. Kemudian yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan keagamaan terhadap komitmen afektif? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif? Kemudian yang ketiga, apakah pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif? Selanjutnya, yang menjadi tujuan penelitian, yang pertama menganalisis pengaruh pembinaan keagamaan terhadap komitmen afektif. Yang kedua, menganalisis pengaruh kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif. Kemudian yang ketiganya, menganalisis pengaruh antara pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif. Kemudian yang menjadi manfaat penelitian ini secara akademik dan praktis. Secara akademiknya, penelitian ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dan keagamaan dalam pemahaman komitmen afektif guru. Secara praktisnya, ini memberikan masukan bagi sekolah ini atau SMA Al Ihsan Cimencelang ini dalam merancang kebijakan pembinaan staf yang holistik, menggabungkan aspek spiritual, emosional, dan organisasional untuk meningkatkan loyalitas dan kinerja guru. Kemudian yang menjadi batasan masalah di
Penelitian ini dilakukan di SMA Lisan Cimencrang. Kemudian fokusnya itu pada hubungan pembinaan keagamaan dan kesejahteraan dengan komitmen afektif. Kemudian yang ketiganya, data yang diperoleh itu melalui kuesioner. Yang pertama menjadi primernya, kemudian observasi dan dokumentasi itu dokumen-dokumen sekolah yang bisa mendukung terhadap penelitian ini. Kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif. Di penelitian terdahulu, ini ada penelitian Janah di tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Spiritualitas di Tempat Kerja Terhadap Komitmen Organisasi dengan Kesejahteraan Karyawan sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kemudian yang kedua ada Khotimah dan Mulyani, pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen berkelanjutan guru di Balikpapan. Kemudian yang ketiganya Marmono 2024, pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap komitmen guru melalui kepuasan di SMAN 1 Dander Bojonegoro. Kemudian yang keempat, Ismana dan Purba tahun 2025, ini dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi Sekolah di Kecamatan Pantai Labu. Kemudian yang kelimanya, Komarudin tahun 2023, ini pengaruh pembinaan guru dan kompetensi profesional terhadap komitmen guru. Nah, penelitian ini memiliki persamaan dengan studi terdahulu dalam penggunaan pendekatan kuantitatif dan fokus pada faktor non-material seperti spiritualitas, pembinaan, dan iklim organisasi yang memengaruhi komitmen guru di lingkungan pendidikan. Nah, yang menjadi pembeda di penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh langsung dan simultan pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif dalam konteks sekolah Islam berbasis pesantren yaitu SMA Lisan Cimencrang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, selain itu, penelitian ini memperkaya teori komitmen organisasi Allen dan Mayer dengan perspektif lokal religius sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam yang holistik. Kemudian yang menjadi kerangka pemikiran ini indikator variabel X1-nya pembinaan keagamaan dari Hartilaar. Yang pertama pemahaman ajaran agama, kedua partisipasi dalam kegiatan keagamaan, tiganya pengalaman nilai-nilai agama dalam pekerjaan, kemudian yang keempatnya pembiasaan ibadah rutin di tempat kerja. Kemudian yang menjadi indikator variabel X2-nya kesejahteraan spiritual, yaitu makna hidup, kemudian harapan dan optimisme, tiganya keterhubungan, kemudian yang keempatnya pengalaman transenden. Kemudian yang ketiganya yang menjadi variabel Y-nya yaitu komitmen afektif dari Allen dan Mayer. Ini yang pertama kebanggaan terhadap organisasi, keinginan kuat untuk tetap bekerja di organisasi, perasaan memiliki terhadap organisasi, keempatnya kesediaan untuk berkontribusi lebih, dan yang kelimanya keterikatan emosional. Nah, sehingga hipotesis yang bisa diambil yang pertama itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan keagamaan terhadap komitmen afektif. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan keagamaan terhadap komitmen afektif. Kemudian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan antara kesejahteraan spiritual terhadap komitmen afektif. Kemudian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual secara bersama-sama terhadap komitmen afektif. Dan yang terakhirnya terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual secara bersama-sama terhadap komitmen afektif. Metodologi penelitian ini dan jenis penelitiannya, pendekatannya melakukan dengan kuantitatif dan jenis penelitiannya explanatory, populasi dan sampelnya itu seluruh staf dan guru di SMA Lisan Cimencrang. Kemudian teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu yang menjadi data primernya itu adalah kuesioner. Kemudian yang keduanya itu dokumen sekolah yang menunjang kepada penelitian ini. Selanjutnya rencana penelitian dan terima kasih. Itu mungkin Bapak yang bisa disampaikan. Darul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terakhir Bu Wiwin.
Ya, Bu. Eh, eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mulyawan S. Nugraha MAG, serta rekan-rekanku sekalian, selamat sore. Saya akan menseminarkan proposal ini yang berjudul Implementasi Strategi Madrasah Berbasis Tahfidz untuk meningkatkan daya saing lulusan yang bertempat di penelitian di SDIT Imam Bukhari Jatinangor, Bandung. Pada penelitian ini, saya mengkaji implementasi strategi madrasah berbasis tahfidz untuk meningkatkan daya saing lulusan SDIT Imam Bukhari Jatinangor, Bandung. Topik ini saya pilih karena pendidikan berbasis tahfidz saat ini menjadi salah satu model pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik yang banyak diterapkan di sekolah Islam terpadu. Namun belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana strategi tersebut diimplementasikan secara manajerial sehingga mampu meningkatkan daya saing lulusan. Nah, dengan pendahuluan ini yaitu dalam era revolusi industri 4.0, sekolah dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter, memiliki integritas dan daya saing. Model pendidikan tahfidz menawarkan integritas, nilai spiritual, akhlak, dan kecerdasan kognitif. Program tahfidz juga dapat meningkatkan memori fokus, kedisiplinan, dan membentuk budaya belajar positif di sekolah Islam. Karena itu, strategi madrasah berbasis tahfidz memiliki peran penting sebagai basis mutu dan daya saing lembaga pendidikan. Nah, dengan melatar belakangi masalah ini, yaitu latar belakang penelitian ini didasarkan pada 3 hal. Pertama, adanya kebutuhan sekolah Islam untuk memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dengan sekolah umum. Kedua, program tahfidz terbukti meningkatkan aspek efektif implementasi tidak selalu berjalan optimal karena kendala kurikulum, kompetensi guru, dan manajemen sekolah. Lalu ketiga, SDIT Imam Bukhari merupakan sekolah yang sudah memiliki sistem tahfidz yang terukur sehingga menarik untuk dikaji bagaimana strategi tersebut direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan. Nah, rumusan masalahnya yaitu terdapat 4 pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana perencanaan strategi tahfidz di SDIT Imam Bukhari dan bagaimana pelaksanaan strategi tahfidz tersebut dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Lalu bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan strategi tahfidz dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi ini. Dan keempat, rumusan ini dirancang untuk memahami strategi tahfidz secara komprehensif dari tahap perencanaan hingga dampak terhadap daya saing lulusan. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi strategi tahfidz dalam meningkatkan daya saing lulusan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana perencanaan strategi tahfidz disusun oleh pihak sekolah, mengkaji pelaksanaan strategi tahfidz dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah, menilai proses evaluasi dalam mengukur capaian strategi, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi strategi tahfidz. Next, selanjutnya yaitu manfaat penelitian
dilihat dari teoritis dan praktis. Nah, penjelasan manfaat teoritis ini yaitu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, khususnya mengenai strategi berbasis nilai Qurani. Nah, penelitian ini juga memperkaya referensi akademik mengenai implementasi strategi tahfidz sebagai inovasi untuk meningkatkan mutu lulusan. Nah, penjelasan manfaat dari praktis yaitu secara praktis hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi sekolah, khususnya SDIT, Imam Bukhari, dan sekolah sejenis dalam mengembangkan program tahfidz. Selain itu, guru-guru tahfidz dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk memperbaiki metode pembelajaran dan evaluasi hafalan. Lanjut ke batasan masalah, yaitu ruang lingkup penelitian dibatasi pada 4 aspek, yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan faktor pendukung serta penghambat. Nah, fokus penelitian hanya pada program tahfidz di SDIT Imam Bukhari Jatinangor. Penelitian ini tidak membahas aspek akademik non keagamaan secara mendetail dan tidak membandingkan sekolah lain. Lanjut, di sini ada hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan tahfidz memiliki dampak positif pada kemampuan memori, fokus, karakter, dan kedisiplinan siswa. Penelitian lain juga menemukan bahwa sekolah dengan program tahfidz memiliki tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi, namun belum banyak penelitian secara khusus mengkaji strategi tahfidz sebagai instrumen peningkatan daya saing lulusan. Disinilah posisi kebaruan penelitian saya. Lanjut, di sini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategi mempengaruhi implementasi. Strategi juga menghasilkan daya saing lulusan. Nah, perencanaan yang kuat akan menentukan kualitas implementasi, dan implementasi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing lulusan. Nah, kerangka ini menjadi peta logis dalam menganalisis hasil penelitian. Nah, di sini juga ada metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif karena penelitian ingin memahami proses pengalaman implementasi strategi tahfidz secara mendalam. Nah, metode penelitian adalah studi kasus yang fokus pada satu sekolah untuk memperoleh pemahaman konstekstual sumber data yang terdiri dari primer, wawancara, observasi, dokumentasi langsung. Nah, sekundernya yaitu dokumen sekolah dan literatur akademik. Lanjut, di sini juga analisis data yang dilakukan melalui reduksi, penyajian, penarikan, kesimpulan, dan diverifikasi melalui triangulasi. Lanjut, di sini juga terakhir kesimpulan dan harapan. Nah, kesimpulan awal menunjukkan bahwa strategi tahfidz berpotensi menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan dengan perencanaan yang matang. Nah, pelaksanaan yang konsisten serta evaluasi yang sistematis program tahfidz dapat memperkuat karakter, kompetensi, dan citra sekolah harapannya. Nah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah Islam lain dan mengembangkan strategi tahfidz secara lebih profesional dan berkelanjutan. Nah, daya saing lulusan adalah kemampuan lulusan untuk menunjukkan keunggulan dalam aspek akademik, karakter, dan keterampilan sosial sehingga mampu bersaing dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun dalam lingkungan masyarakat yang ditunjukkan melalui indikator sikap disiplin, kecakapan, berpikir, kemampuan adaptasi, kepercayaan diri, serta nilai-nilai Qurani dan tercermin dalam akhlak dan perilaku. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya mulai dari Pak Albi ya. Yang lainnya nanti. Pertanyaannya sama. Saya ingin tahu dulu apa revisi atau catatan dari penguji yang sebelumnya pada materi tesis proposal Anda. Coba dijelaskan. Biar saya bisa ada Baik, gambaran gitu.
Pak Dokter. Di pertama di apa itu rumusan masalah, Itu dari karena siapa? memang Siapa dulu? Dari siapa dulu? itu dari Pak Amin. Amin. Oke. Ya, jadi melebar ke SDM, seharusnya manajemen wirausaha aja gitu. Oke. Itu. Ya, yang keduanya terkait dengan kemarin itu apa ya? Sebentar, Pak. Terkait dengan di ini, Pak Dokter, di Hmm. metode penelitian harus dicantumkan juga pertanyaan wawancaranya gitu. Kemarin saya tidak menyantumkan, belum menyantumkan pertanyaan wawancaranya. Oke. Itu paling Pak Dokter. Untuk yang lain-lainnya dari Pak Hasbi hanya tidak ada revisi, hanya saja disuruh untuk menambahkan apa daftar pustaka yang bereputasi dari Scopus Hmm. gitu. Oke. Yang Sudah? kedua, Bu Dina gimana? Baik Pak, kalau saya dari Pak Amin Hmm. agar memunculkan tematik analisis di bagian metode. Setelah itu melengkapi instrumen dan rubrik observasi, instrumen wawancara, rubrik observasi dan dokumentasi. Kemudian di bagian batasan masalah dicantumkan saja bahwa penelitian akan dilakukan pada 2 orang pemimpin lembaga pendidikan. Setelah itu dari Pak Hasbi kurang lebih sama, hanya ada tambahan memunculkan lebih memunculkan gap penelitian dari penelitian tersebut. Kurang lebih itu Pak. Oke. Terus, Pak Panji gimana Panji? Baik Pak, kemarin ada 3 poin yang memang saya rangkum secara konklusi dari Pak Amin. Yang pertama itu variabel disederhanakan Pak. Terkait judul jangan terlalu panjang katanya. Hmm. Kata Pak Amin, kalau memang mau memakai intervensi cukup aja di metodologi nanti dinyatakan seperti itu. Oke. Nah yang keduanya ada data data faktual Pak, tambahkan data faktual yang terjadi di lapangan seperti apa. Hmm. Kemarin memang sudah disampaikan tapi tidak secara komprehensif gitu dan revisinya mengarah pada sana. Nah yang ketiganya bahan pertimbangan Pak, bahan pertimbangan untuk sekolah Pak, karena ini Panji memakai 4 sekolah. Jadi dimintai dipertimbangkan apakah mau tetap 4 atau mau hanya dikurangi seperti itu menjadi 2 sekolah atau kurang daripada 4 seperti itu Pak. Itu daripada Pak Amin. Untuk dari Pak Hasbi mungkin sama kayak teman-teman Kang Albi dan Pedima juga terkait referensi jurnal Scopus yang perlu ditambahkan karena mengingat baru hanya ada 3 jurnal internasional dan lebih dominannya masih jurnal-jurnal lokal. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Pandi gimana? Pak. Kemarin hasil revisi yang pertama itu dari Pak Amin, Pak, terkait hipotesis, Pak. Itu harus dibetulkan kembali. Kemudian rumusan masalah juga coba dibetulkan katanya pertanyaannya. Kemudian tidak ada referensi terkait eh, teori pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual, Pak. Hmm. Itu dari Pak Amin. Kemudian yang kedua dari Pak Hasbi, itu terkait referensi, Pak. Terkait referensi eh, penelitian terdahulu, itu lokal semua. Hmm. Kemarin beliau meminta penelitian terdahulunya terindeks Scopus gitu, Pak. Bukan lokal semuanya. Kemudian data faktual di latar belakang. Kemudian untuk kuesioner penelitian, apakah itu sudah divalidasi atau belum kemarin. Itu mungkin Pak secara garis besarnya Pak, revisi dari kedua penguji kemarin. Hmm. Oke. Terus, Bu Wiwin gimana Bu? Ah, baik, kalau saya itu dari Pak Dr. Amin, yaitu tentang
kerangka pemikiran Pak harus digambarkan dan harus ada analisis data seperti jumlah guru, tenaga kependidikan. Nah, itu yang ditampilkan. Juga ada daftar pustaka, juga ada dua model di sini. Saya itu jadi mau pilih yang mana, sistem MLA atau misalkan AVA. Nah, itu. MLA itu Sedangkan apa, dari Bu? eh, apa Apa itu MLA? yang model dari Mendeley Pak, jurnal Hmm? Apa itu MLA? eh, model ini Pak, model dari jurnal dari Mendeley gitu Pak, Hmm, penulisannya. bukan. Ya udah, sok lanjut 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 terus. Ini Oh baik Pak. Eh, Kalau dari Pak Hasbi, yaitu daya saing itu apa, tolak ukurnya sampai mana gitu dari tingkat internasional TAFID ini. Cuman itu Pak. oke. Hmm. Eh, saya pikir pernyataan dari para penguji yang lain itu dengan eh, segala jawabannya atau segala jawaban dengan segala pernyataannya silakan itu dijadikan bagian dari revisi itu yang pertama ya. Saya ingin dimulai dari Pak Albi. Saya sambil baca tapi saya tidak selesai ya. Eh, Nanti saya bacakan dulu, saya baca. Saya catat dulu beberapa temuan saya di sebelum kita tanya jawab ya terkait proposal Anda semua. Setelah itu saya nanti akan perlihatkan di mana letak hal yang harus diperbaiki dalam tesis Anda one by one gitu. Ya. Oke. Eh, Pertama dari judulnya dulu Pak ini nih, Pak siapa? Pak Albi ya. Pak Albi itu judulnya tentang eh, manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren. Manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren. Ini kan fokusnya di pesantrennya ya, bukan ke orangnya. Jadi kalau ada kemudian penjelasan itu, kenapa kok rumusan masalahnya jadi bagaimana perencanaan pengembangan SDM, gitu loh. Bagaimana proses pelaksanaan program kasus kewirausahaan, bagaimana sistem evaluasi dan tindak lanjut pengembangan SDM santri. Itu memang tidak nyambung, Pak. Gitu loh. Coba lihat deh judulnya. Manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren. Nah, saya melihat kalau judul ini dilanjutkan, itu sebenarnya Anda judulnya itu seperti ya, saya bilang seperti. Hanya menjelaskan tentang bagaimana secara deskriptif eh, apa fungsi-fungsi manajemen itu di breakdown menjadi rumusan masalah. Karena memang judulnya manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren. Jadi kalau kemudian ujung-ujungnya bicaranya justru jadi malah ke pengembangan SDM, nah saya lihat ini jadi ternyambung Pak si ini ya si rumusan masalah yang judulnya itu. Jadi ini apa ketidak ketidaksinkronan antara apa judul dengan rumusan masalah. Coba deh Anda rumuskan lagi. Coba nanti sampaikan ke saya. Nanti kalau saya nanya ke yang lain, Anda silakan rumuskan. Kira-kira dengan judul itu, apakah tepat rumusan masalahnya jadi itu gitu, Pak? Sebab gini, kata kunci dari penyelesaian tesis adalah di rumusan masalahnya. Karena rumusan masalah itu hakikatnya adalah cara kita menjawab judul yang ada dalam apa dalam proposal kita gitu. Ya. Ini tolong tolong betul diperhatikan. Makanya saya tadi rada aneh juga pas tadi kok dijelaskan ini, tapi rumusan masalah jadi SDM. Kenapa tidak dari awal judulnya bicara SDM saja? Kalau mau tentang SDM, gitu. Nah, kalau tidak, berarti Anda harus menyesuaikan rumusan masalah Anda dengan judul Anda sendiri, gitu Pak. Bisa dimaklumi nggak gitu maksudnya Pak? Jadi ini mah tinggal Ya, Pak. dibalikin.
nah judul narek nu diganti jadi disesuaikan dengan rumusan masalah gitu. Ataukah rumusan masalahnya diganti disesuaikan dengan judul. Sok, mau yang mana? Gitu. Oke. Tinggal nanti dicek kira-kira ketika bicara tentang judulnya kan manajemen pengembangan kewirausahaan pesantren, berarti kan itu sebetulnya kelembagaan, Pak, bukan personal, kelembagaan. Benar nggak? Kalau mau Anda menyesuaikan dengan rumusan masalah, berarti judulnya yang diganti gitu, Pak. Tuh, itu satu. Dan ini catatan saja buat Pak Albi, Bu Dima, dan Pak Bu Wiwin. Anda karena kualitatif, kemudian ketiga-tiganya saya dengar tadi mudah-mudahan saya salah. Sebab yang Budima tidak disebutkan. Tidak ada penjelasan apa jenis penelitian kualitatif yang dipakai. Kalau Pak Albi sudah jelas tadi pakai studi kasus. Bu Wiwin juga sama ya, kalau tidak salah pakai studi kasus. Ada Pak, Iya. studi kasus ganda. Hah? Studi kasus ganda tadi disebutkan Studi kasus apa? ganda karena ini ada di dua lembaga. Jadi studi kasusnya studi kasus ganda. Nah, pertanyaan saya, studi kasus yang dimaksud ganda itu ada referensinya nggak? Ada Pak, kemarin lihat di yang Creswell itu juga ada. Referensinya apa? Kemarin pertamanya lihat yang di Creswell Pak. Nah, bukunya yang mana? Kualitas sebentar, Pak. Ini juga termasuk Pak Albi dengan Bu Wiwin harus gunakan buku yang memang mengacu pada referensi metodologi penelitian kualitatif jenis studi kasus. Ya. Nah, kalau menggunakan jenis studi kasus, maksud saya berarti Bapak Ibu, ini rumusan masalahnya perlu dipertimbangkan lagi. Coba deh dibaca deh buku rumusan studi kasus. Saya menawarkan sebuah buku yang saya pakai sebagai referensi selama ini ya, selama ini. Kalau bicara metodologi penelitian studi kasus, itu bukunya Amir Hamzah. Karena Amir Hamzah juga ngambilnya dari buku Creswell. Anda boleh cek bukunya di Shopee juga banyak. Judulnya Metodologi Penelitian Studi Kasus Kualitatif. Yang ini nih bukunya nih, saya perlihatkan buat Anda biar tidak kemana-mana. Sebab kalau Anda baca buku Creswell, itu luar biasa. Iya, lomba teuing ya. Ini saya kasih tahu aja jumlah referensinya apa sebutnya tuh lumayan inilah lumayan banyak. Oh, Bapak, punten kalau yang saya studi kasus ganda ada di Louis Cohen, Research Method in Education. Apa? Judulnya apa? Research Method in Education. Oke. Nih, coba dilihat dulu nih. Ini saya berikan gambaran kalau untuk bukunya yang ini nih. Ini bukunya yang ini nih. Ini bicara buku tentang metodologi penelitian khusus studi kasus, tidak bicara yang lain. Ini nih, bukunya ini. Ya. Saya berharap Anda mengambil referensi dari referensi yang memang mudah untuk dicerna dulu. Nah, terus kalau buat pencarian buku-buku lainnya, silakan ambil ini. Ini bukunya .zlibrary.sk. Saya sering menyampaikan ini kalau di kelas. Kalau Anda baca buku tentang studi kasus, dibahas aja di sini ada khusus case study di sini. Tapi saya sih nyaranin kalau misalkan untuk mudah dipahami, yang pakai bahasa Indonesia dulu aja deh, sebelum nanti ke bahasa Inggris. Kecuali kalau memang sudah ada terjemahnya dan memang memberikan arah pada penjelasan bagaimana masalah itu Anda itu bisa dijelaskan. Yang ini ya, nih bukunya ini. Silahkan di cari sendirilah, ya, cari sendiri. Terus untuk Bu Dima nih, Bu Dima. Bu Dima itu ngambil judulnya tentang segini aja ya. Nih. Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Kota Bandung. Ini kayaknya judulnya terlalu umum kalau buat saya.
Kenapa umum? Lembaga pendidikan itu banyak. Kalau kemudian Anda diberikan judul gede begini, itu terlalu memberikan, kayaknya memberikan terlalu gede ekspektasi orang ketika membaca tesis Anda gitu. Padahal yang Anda bahas itu cuma SD dengan MI kan gitu. Ya, ya Pak. Ya, saya mau nanya dulu, ada nggak catatan dari penguji terkait dengan judul ini? Saya mau nanya dulu. Nggak ada Pak. Ya, Judul nggak ada di judul. nggak ada. Nah, Paling di rumusan masalah. nah ini coba dibaca deh. Di Terus ini saya saya mohon penjelasan mulai. Jadi gini, apa? Ini semua ya, semua, semua. Jangan terlalu dulu melebar kalau ngomongin latar belakang itu ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang akan dijadikan fokus penelitian gitu. Terus ini saya juga melihat beberapa kasus pengambilan apa sebetulnya itu? Pengambilan referensi yang dipakai untuk literatur review ataupun juga untuk penelitian terdahulu itu tidak apple to apple dengan rencana penelitian Anda, sehingga buat saya itu tidak masuk di nalar saya gitu. Contoh tadi siapa Pak Padli bicaranya kan SMA ya, SMA Cimangkrang gitu. Tapi coba deh buka di beberapa bacaan tentang penelitian terdahulunya. Itu tidak ada yang levelnya SMA loh. Maksudnya hanya beberapa saja, tapi yang lainnya tuh bukan SMA. Termasuk nih ketika bicara tentang apa penelitiannya itu. Jadi gini, jangan sampai keluar dari arah pengembangan dan penjelasan dari rumusan masalahnya gitu. Nih, Bu siapa? Bu Dima nih. Ini judulnya coba lihat nih. Apa rumusan masalahnya? Itu buat saya rumusan masalah itu ekspektasinya gede. Harapan itu Anda menjelaskan itu pendidikan dasar di Kota Bandung. Coba lihat. Ini rumusannya Lembaga Pendidikan Dasar di Kota Bandung. Tapi judul besarnya apa coba? Ada Eh, dasarnya nggak di sini? iya nggak ada. Enggak. Emang diperbolehkan begitu nulis rumusan masalah dengan judul bisa beda gitu? Tadinya karena udah ada di batasan apa penelitian. Enggak gini. Terus gini, terus ketika kalimatnya begini nih, kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan Kota Bandung. Eh, Apa yang tersirat dari judul ini ketika judul ini dijadikan sebagai judul tesis? Meneliti dinamika bagaimana seorang perempuan memimpin di lembaga pendidikan Pak. Gitu. Kenapa Anda Kemudian tidak tuliskan fokus saja dinamika kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan Dasar Kota Bandung? Itu kan jauh lebih melihat, oh ternyata ada dinamikanya gitu. Daripada hanya ya, sebatas ditampilkan begini aja. kemarin tuh sempat Pak dimasukkan judulnya dinamika kepemimpinan perempuan. Nah terus ada masukan juga katanya lebih ke takutnya kalau pakai kata dinamika lebih ke scope sosiologi itu nggak Pak? Ya, kalau Jadi sosiologi dinamikanya berarti kalau begitu Anda sendiri yang harus mengambil mengambil angle yang lain sehingga judulnya bisa berubah. Tapi maksudnya seperti yang tertera di dalam rumusan masalah gitu loh. Nih, ya siapa? ini nanti nanti catatan saya nanti berupa tertulis ya. Nanti saya kirim di grup deh. Catatan-catatan. Sebab kalau judulnya begini, kalau rumusan masalahnya seperti nih, ini sebetulnya tidak mencerminkan apa yang Anda tuliskan di judul sebetulnya. Saya bilang tadi, kalau memang terlalu sosiologis, pertanyaannya, apakah memang nggak boleh menjelaskan tentang kepemimpinan dalam tinjauan sosiologis? Malah, kenapa tidak Anda kemudian dalam konteks judulnya saja Anda sudah menjelaskan tentang fenomena sosiologis dalam kepemimpinan perempuan? Kenapa tidak? Ngerti nggak Oh, maksudnya? baik Pak, siapa? Iya ya. Ju- Justru pertanyaan saya begini, kalau memang nggak, pertanyaannya gini, emang nggak boleh ngebahas tentang sosiologi kepemimpinan perempuan?
kepemimpinan perempuan dalam konteks lembaga pendidikan. Apa dasar nggak bolehnya? Nggak ada, nggak ada. Justru tinjauan sosiologi akan lebih memperkaya atau mempertajam apa yang sebetulnya tidak dibahas oleh para peneliti terkait dengan kepemimpinan perempuan kan gitu, Renat. Ya, Pak. Ngerti kan maksudnya? Ya, paham, Pak. Nah, jadi kalau ada yang ngomong ini terlalu sosiologis, emang pertanyaannya emang nggak boleh sosiologis gitu loh. Kan yang dibahasnya itu tetap pada konteks kepemimpinan perempuannya. Karena Ya, konteks kepemimpinan perempuan ini masuk pada kategori apa fokus and scope-nya NPI gitu loh maksudnya. Cuma siap, Pak. angle untuk bisa menjelaskan itu dengan tinjauan sosiologis. Justru buat saya mah jadi bagus justru kalau memang ternyata ada alat alat analisisnya yang jelas gitu. Daripada sekarang analisisnya nggak jelas, ngapain? Itu. Siap, Tinggal baik, nanti Pak. ditanya aja kira-kira definisi ini atau penjelasan ini ngambilnya dari teori-teori siapa saja. Makanya tadi coba dipahami penulisannya itu penggunaan teorinya, penggunaan teori, grand teorinya, middle teorinya atau siapapun itu dijelaskan teori-teorinya. Nah, terus di sini saya melihat nih yang punya Pak siapa nih Pak Padu sama Pak Panji, ini kok menggunakan teorinya kok lama-lama banget ya. Tahun 80, tahun 90, tahun 65. Emang nggak ada yang terbaru? Hah? Izin Belum menjawab Pak. menemukan. Ya, cuma sok jawab. Pertanggungjawabannya Kalau belum jelas, belum bisa nggak jawab ya tadi. yang Panjima untuk yang variabel Pak itu mengenakan teori 5 tahun ke belakang Pak. Itu tuh ya, Nggak lebih. yang itunya, yang apa? Yang teori siapa coba yang dipakai? Untuk teori variabelnya pakai teori 4 orang Pak. Bentar. Hmm? Untuk teori variabel Pak, Ya, variabelnya variabel-variabel yang tadi dibahas itu apa? Penggunaan teorinya teori siapa saja, terus coba lihat tahunnya tahun berapa itu. untuk yang variabel X1 yang knowledge management itu dari Firmansyah Pak tahun 2025. Kenapa Untuk tidak X2 yang budaya Kenapa tidak dari referensi yang kenapa? aslinya gitu, bukan yang begitu gitu. Itu kan yang juga dikoreksi oleh penguji kan, penguji yang lain kan. Salah satunya seperti itu ya. Nah, itu maksudnya. Terus Pak itu, Pak Padli gimana Pak Padli? Ya Pak, betul memang kemarin juga Pak Hasbi dan Pak Amin mengoreksi itu juga Pak. Nah, kuduna tadi itu diomongan ya teh ke saya. Pak, saya dikomentari nih bahasanya begini-begini. Jadi jelas deh. Jadi mau pertanyaannya diulang gitu Pak Padli. Ah, ini. Baik. Nah, jadi ketemu tuh problemnya. Oh, ternyata memang jadi jarak adul gitu loh, ya. Oke. Bu Wiwin gimana Bu Wiwin? Menggunakan referensi yang terkait dengan studi kasus enggak? Hmm? Halo, Bu Wiwin? Halo. Halo Pak, bentar internetnya Pak. Aduh, apa ini teh? Eh, oh. Hmm. Gimana Bu Wiwin? Ya Pak, menggunakan studi kasus Pak. Ya, referensi yang dipakai apa Bu? Yang Ibu sendiri punya bukunya ada nggak?
Bukunya ada Pak di Madelai Pak, bentar. Hmm? Buku apa referensi yang dipakai untuk itu? Bu? Siapa ya? Halo, Ruin? Ya Pak, Ya? saya tidak bisa on cam Pak. Kenapa ya? Kok nggak bisa on cam? Iya kenapa nggak bisa ininya? Nge-like Pak. Kenapa ya? Mungkin jaringannya kurang bagus Bu, jadi nggak bisa on cam. Iya nggak tahu. Ya, tapi suaranya kedengeran Ya kok Bu. suara bisa, tapi pas diklik on camnya nggak bisa. Diulang-ulang. Oke, saya berikan dulu catatan ya secara oral. Nanti ini kan video saya upload nanti di YouTube saya biar nanti bisa Anda ulang-ulang lagi nih. Pertama buat Pak Albi Bayaki ya. Eh, Walaupun saya bacanya skimming ya, skimming itu baca sepintas dan tuntas gitu. Itu ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi sebenarnya. Pertama bahwa secara umum eh, tema penelitian Anda itu sudah masuk pada teori pemahaman tentang manajemen pendidikan Islam. Artinya relate lah gitu, relate. Objeknya kuat, yaitu pesantren. Kemudian latar belakangnya juga cukup banyak data ya. Kemudian ada konteks historis. Waktu nanti juga saya akan kritik masalah konteks historisnya. Kemudian ada tentang regulasi dan juga ada tentang urgensi. Nah, namun persoalannya di naskah Anda kayaknya ya, itu terlalu panjang, strukturnya itu terlalu panjang, terus tidak fokus, akhirnya tiap paragraf itu jadi tidak sesuai dengan, jadi artinya zigzag gitu. Ya. Dan ada beberapa bagian yang belum memenuhi standar akademik untuk sebuah proposal tesis. Nah, dilihat dari sisi kelemahannya, substansinya latar belakang terlalu panjang, Pak. Ini tolong dicatat ya, terlalu panjang. Kalau ditanya sih berapa halaman, saya juga nggak bisa ngomong ya berapa halaman karena substansi itu ngomongnya adakah substansi itu dibahas atau tidak. Jadi jangan membahas paragraf yang terkait dengan sejarah dan konsep yang umum, yang konsep umum itu jangan ya dipadatkan saja lah gitu maksudnya, Pak. Ya, karena sebagian tidak langsung terkait dengan masalah takhusus tadi. Kemudian masalah penelitian itu belum diturunkan secara logis dan dari gap-nya, Pak. Anda menyebut gap, tapi koneksi kerumusan masalahnya belum terlihat. Nah, ini juga menjadi catatan penting, ya. Sehingga mengakibatkan kerangka teori Anda yang tulis itu kurang presisi, Pak, kurang tepat. Karena apa? Karena ini juga perlu ada penjelasan nih. Anda mencampurkan dua kerangka teori POAC, POAC dengan CIPP. Tapi tidak Anda jelaskan itu bagaimana hubungan dan alasan kenapa Anda memilih itu gitu. Ya. Maka dampak berikutnya adalah Anda lihat coba bagian metodologi penelitian. Di bagian itu tidak ada desain samplingnya kayak gimana pengambilannya, kemudian jumlah informannya berapa, kemudian kriteria informannya kayak gimana yang tepat untuk bisa menjawab rumusan masalah yang Anda sampaikan. Kemudian pedoman wawancara dan juga sudah dibahas. Itu yang perlu diketahui lah. Nah,
Tadi saya catat itu, judul dan fokus itu menyebut pada pengembangan kewirausahaan. Ini pertanyaan saya tuh sederhana. Ini pengembangan kewirausahaan santri atau pengembangan kewirausahaan pesantren? Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, tetapi teori kewirausahaan modern belum Anda gunakan, seperti contohnya teori tentang entrepreneurial learning atau experiential learning atau human capital atau social capital. Itu kalau mau dijadikan sebagai konteks revisi ya terkait dengan fokusnya. Kemudian tadi tidak ada model konseptual visual yang rapi. Ini juga mungkin menjadi catatan. Walaupun nanti dalam slide Anda tampilkan itu juga perlu sedikit direvisi, disesuaikan dengan rumusan masalah yang tadi saya sampaikan. Apakah Anda mau ngambil judulnya yang direvisi, rumusan masalah tetap yang itu, atau rumusan masalahnya yang diganti, judulnya tetap yang itu. Tuh, Bang. Nah, eh, bagian berikutnya nih buat Bu siapa? Bu Dima ya. Bu Dima. Kalau saya lihat ini beberapa naskahnya, ini topik Anda itu memang relevan lah buat bicara tentang manajemen, sorry, kepemimpinan perempuan. Dari situ bicara tentang gender, ada lembaga pendidikan juga, dan ada konteks Kota Bandungnya. Tapi saya mungkin ingin memberikan catatan kayaknya menjelaskan tentang apa lembaga pendidikan dalam judul itu buat saya terlalu gede gitu. Karena nanti nggak jelas ekspektasi antara judul dengan, oh gini yang dibahas cuma MI dan SD doang gitu. Karena pertanyaan berikutnya adalah, apakah keberadaan SD dan MI itu mewakili konteks lembaga pendidikan di Kota Bandung secara keseluruhan? Mungkin enggak, ya. Jadi lebih baik sudah aja fokus pada contoh kayak tadi tinjauan sosiologis tentang kepemimpinan perempuan dalam dinamika kepemimpinan di lembaga pendidikan dasar Kota Bandung, contohnya. Lebih jelas begitu, ya, lebih jelas begitu. Nah, eh, ada beberapa inkonsistensi dalam logika, terutama Anda menuliskan batasan masalah tuh, saya nggak ngerti ya, apakah itu yang Anda maksud batasan masalah, Bu Dima? Coba dicek lagi deh. Itu kalau buat saya itu bukan batasan masalah, Bu. Bukan batasan masalah. Yang dimaksud dengan batasan masalah itu adalah Anda, ini juga buat yang lain nih, buat yang lain. Anda menjelaskan begitu banyak masalah, tapi Anda membatasi masalah yang diteliti hanya pada konteks itu. Itu batasan masalah. Coba deh Anda buka deh. Itu batasan masalahnya malah menjelaskan tentang apa? Oh, keterbatasan geografis, keterbatasan apa? Ini mana barusan ini nggak ada. Ini bahas Anda tuh ngebahas keterbatasan tuh di bagian A, B, C, D, E. Nah, di bagian E nih. Saya nggak ngerti ini apakah benar batasan masalah ditempatkan di bagian E. Itu biasanya pembatasan masalah itu ditempatkan setelah rumusan masalah. Ya, jadi sorry, setelah latar belakang masalah. Setelah latar belakang, lalu batasan, dari batasan, lalu kerumusan. Coba dicek deh, buku pedomannya benar apa nggak begitu tuh. Coba nih, Anda menyebutkan batasan geografis, batasan subjek, batasan jenjang pendidikan, batasan temporal. Bukan itu, Bu. Bukan itu. Maksud dari batasan masalah itu bukan itu. Jadi Anda menjelaskan di dalam latar belakang kan banyak masalah tuh. Banyak masalah. Tapi Anda ingin membatasi masalah yang dibahas itu pada aspek satu, dua, tiga. Itu disesuaikan dengan rumusan masalah sebetulnya. Itu. Ini buat yang lain juga ya. Jadi jangan sampai penjelasannya panjang lebar tapi bukan pada fokusnya. Itu pembatasan masalah, itu batasan masalah. Malah istilahnya juga saya mau tahu tanya dulu nih. Batasan masalah atau pembatasan masalah? Coba buka buku. Tahu saya batasan. Bukan. Coba bukunya dilihat. Coba bukunya dilihat deh. Bukunya dilihat, buku pedomannya. Apakah pembatasan masalah atau batasan masalah?
Punya Pak Albi nih. Coba lihat Pak Albi. Dari 39 halaman, Anda nulis di sini Siapa? apa coba? Daftar isinya. Batasan masalah dan pengertian operasional. Malah beda-beda nih. Bu Bu siapa? Bu Dima tidak ada pembata definisi operasional dipisahkan ininya apa? Sebut itu penulisannya. Ini yang benar yang mana nih? Kalau dilihat di pedoman, Pak, batasan masalah dan pengertian operasional itu disatuin, Pak. Oke, nah, berarti ya punya Bu Dima nih yang kudu diperbaiki kan gitu, berenang. Termasuk juga yang lain ya. Siapa? Gitu nggak yang lain nih? Karena nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada salah satu yang salah. Gitu aja. Ya, bentar. Satu, dua. Nanti mungkin Bu Dima judulnya perlu direposisi atau di gimana lah. Kalau saya sih termasuk orang yang justru saya sangat menganjurkan pendekatan tentang penelitian di MPI ini tidak melulu pada persoalan-persoalan itu, tapi tinjauannya harus tinjauan yang lain justru. Saya Multi keilmuan gitu ya, Kak. memahaminya pendekatan sosiologis mungkin penting untuk memahami tentang sosiologi perempuan, apa kepemimpinan perempuan. Kenapa tidak gitu? Tinggal nanti mungkin Anda juga harus banyak bertanya kepada sosiolog kalau gitu kan. Jadi maksudnya diversifikasi ilmu gitu ya. Jadi jangan terbatas pada ya gitu-gitu aja deh gitu maksudnya. Oke, bentar. Tadi masih Budiman ya. Hmm, apa lagi nih? Eh, ini metodologinya Budiman perlu diperbaiki terutama dari aspek apakah memang Anda mau menggunakan NVivo nanti? Rencananya Pak untuk Oke, mempermudah kalau memang pakai NVivo atau masukannya gimana Pak? nggak masalah, silakan aja. Bagi saya mah Anda mau pakai apa aja, yang penting Anda siap. Itu apalagi penelitian kualitatif memang eh, dipersyaratkan lah. Kalau saya sih, kalau untuk tesis mah memang standarnya bikin lah gitu, yang namanya jangan manual gitu loh, ya, jangan manual. Gitu. Nih, tadi saya bilang bahwa judul Anda itu terlalu umum dibandingkan dengan fokus nyata ya. Eh, Kepemimpinan perempuan di Lembaga Pendidikan Kota Bandung, tetapi penelitiannya sebenarnya hanya terbatas pada dua kasus, yaitu di SD Merdeka dengan Min 2 gitu. Jadi artinya ini menimbulkan ekspektasi seolah penelitiannya mencakup banyak lembaga atau levelnya yang lebih luas gitu. Nah, terus ini juga tolong dicatat nih, ada ketidakkonsistenan nih Budima dalam desain kasus. Metodologinya Anda menyebut bahwa metodologi ada studi kasus ganda kan, minimal dua sekolah atau dua madrasah. Lalu secara lokasi eksplisit menyebut dua lembaga. Ini mungkin perlu perlu dijelaskan gitu. Pengistilahan dua sekolah dengan dua lembaga itu apakah identik apa tidak gitu. Saya khawatir nanti orang menyebutnya karena tidak konsisten, jadi Anda jadi salah, salah. Mending disebutkan ya dua sekolah apa langsung gitu. Jangan jangan menyebutkan istilah dua lembaga lagi. Jadi kalau Anda memahaminya, pan pas sekolah itu sarua lembaga. Nah, ya menurut kita Bu David dari pemahaman kontekstualnya tidak begitu. Nah, tetapi Bu, nih Bu Dima, di jadwal penelitian masih tertulis ada kasus satu strip 2, kasus 3 strip 4, kasus 5 strip 6. Seolah-olah ada 6 kasus, padahal sekolahnya itu, studi kasusnya itu di dua tempat gitu. Ini mungkin pengistilahan yang dikhawatirkan membuat cara kita melihat dan menjelaskan makna menjadi berbeda. Gitu. Nah, terus lagi rumusan masalah tidak sepenuhnya sejajar dengan definisi operasional. Nah, ini juga mungkin perlu diberikan gambaran jelas. Nah, ini untuk Bu Dima, Anda punya potensi tesis Anda itu bias interpretasi. Maksudnya gini, si peneliti yaitu Anda itu kan jelas punya posisi
nilai tentang kesetaraan gender dan dukungan terhadap kepemimpinan keperempuan itu sah sebenarnya. Tapi persoalannya adalah belum ada penjelasan posisi si peneliti. Anda itu pada posisi seperti apa? Jadi gini, saya tahu lah Bu siapa, Bu Prof Nina itu memang gender banget lah gitu ya. Tapi sebagai seorang peneliti, Anda pada posisi bukan pada posisi mendukung atau menentang siapapun dan apapun. Tapi Anda berada pada posisi sebagai orang yang melakukan penelitian. Kalau tidak, maka nanti bagaimana mengelola bias ketika menganalisis narasi yang mungkin patriarkis atau berbeda pandangan. Kalau Anda sudah punya pandangan duluan gitu, jangan-jangan Anda sudah menafsirkan sesuatu sesuai dengan pandangan Anda. Padahal sebagai seorang peneliti nggak boleh mendudukan diri pada situasi yang tidak tidak moderat gitu maksudnya. Bisa dipahami mungkin maksudnya ya, Bu Dima? Ya, Pak. Netralitas mungkin Pak kurang lebih. Nah itu maksudnya. Anda harus menjaga netralitas di situ. Jadi kepentingan menjelaskan masalah penelitian Anda itu pada posisi Anda sebagai orang yang netral. Itu harus dijelaskan secara tegas dan lugas, tidak tidak kemudian sebagai pejuang gender, bukan gitu maksudnya. Jadi nanti malah malah jadi rame lah. Malah Bu Dima kalau boleh saya sarankan judulnya bisa bisa diperkuat contoh dengan tadi Anda menyebut studi kasus ganda itu, kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan dasar. Titik dua contohnya. Studi kasus ganda di SDN 1 Merdeka dan Min 2 Kota Bandung. Udah selesai itu. Kalau mau tidak ada tinjauan sosiologis dan lain-lainnya. Bisa dipahami mungkin ya. Atau Ya, siap. tadi teh dinamika kepemimpinan kepala sekolah perempuan di lembaga pendidikan dasar Kota Bandung. Studi kasus SDN 01 Merdeka dan Min 2. Udah. Tidak tidak di tidak jadi judulnya tuh gede banget gitu. Makanya kan saya bilang tadi, ini judulnya jadi gede banget itu gitu. Oke, mungkin ada catatannya tertulis saja, saya nanti sampaikan pada Anda. Kemudian untuk Bu, nanti Bu Win ya, Pak Panji dulu nih Pak Panji. Pertama, Baik, kalau Pak. untuk kuantitatif tidak ada masalah lah, itu judulnya relatif tidak ada masalah secara kuantitatif ya, secara kuantitatif. Di situ ada variabel eksogen, intervening, dan endogen. Variabel X, Y, dan interveningnya. Pemilihan kepemimpinan kepala sekolah itu menjadi faktor intervening itu memang masuk akal lah ya. Nah, pendekatan juga Anda menggunakan SAMPLS ya. Hmm. Kemudian referensinya cukup mutakhir walaupun memang masih terkesan lokal ya. Nah, ini untuk kelemahan yang perlu dibaca dari sisi tesis apa proposal Anda. Eh, Mungkin istilahnya Anda nulisnya benar apa enggak itu sih. Itu knowledge management tuh pakai T, coba benar tuh, coba tulis lihat coba. Banyak konsep yang salah tuh. Penulisannya knowledge managementnya nggak pakai T itu satu. Kemudian intervening itu N-nya Anda tulis dua padahal harusnya hiji kumaha sih. Coba Ya, Pak. diperbaiki lagi, jelaskan ya. Kemudian nih latar belakangnya terlalu panjang kalau menurut saya itu. Kemudian terjadi repetitif, repetitif itu berulang-ulang gitu, ngulang lagi masalahnya. Ya, terus lagi perumusan masalahnya tidak konsisten dengan metode kuantitatif. Coba dipelajari, Pak. Apakah Ya, Anda itu mengeksplораsikah ataukah kuantitatif eksploratory? Di rumusan masalah Anda menulis bagaimana mengeksplorasi itu bahasa kualitatif, Pak. Padahal metodenya kan Anda gunakan kuantitatif. Jadi coba diperbaiki kira-kira harus bagaimana nih rumusan masalahnya. eh, ini yang tadi Pak, yang sudah saya perbaiki di PowerPoint. Mohon maaf Pak, karena itu nggak sempat Ya tak direvisi apalah gitu kan Pak. Anda melihatnya PowerPoint-nya model semua sih. Ini Pak, untuk 4 poin rumusan masalah. Nah, narasinya menjadi poin pertama itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari knowledge management X1 Oke. dan budaya
organisasi X2 secara langsung terhadap kinerja guru. Itu. Ah, Untuk yang kedua, poin duanya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari knowledge management X1 dan budaya organisasi X2 secara langsung terhadap prinsip kepemimpinan kepala oke. sekolah atau variabel mediasi? Poin ketiganya, apakah prinsip kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja guru? Dan poin yang keempatnya, apakah prinsip kepemimpinan kepala sekolah secara signifikan memediasi pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap kinerja guru? Oke. Mungkin itu Pak, setelah Oke. saya revisi, saya Nah, belum sempat kan nanti di situ. Anda kan nulisnya hipotesis 2 tuh. Padahal kudu nama Ya, hipotesisnya 7. Ada. Itu sebenarnya hipotesis nah. kalau kalau yang di inner model itu dicantumkannya 7, tapi kan sebelumnya saya konsultasi kepada dosen pembimbing Pak untuk di depan dua aja katanya gitu. Jadi saya Alasannya eh, naon? gak tahu dah, gak nanya alasan. Panji coba Atuh. Pak. Atuh tanyanya alasan aku naon gitu. Jadi jelas ini lamun anu ngajawab pun naon ketujuh, itu bisa ngajawab gitu. Ya, Kan ya. kudu nama 7 meureun teh. Ya tuh. Kalau kalau di Ya, inner jadi modelnya memang hipotesis pertama tuh X1 kepada Y. Kemudian hipotesis 2 X2 kepada Y. Hipotesis 3 X1 kepada M. oh, Ya, apa? M. Moderatornya. Kemudian X2 kepada M, kemudian M kepada Y, kemudian H6-nya efek mediasi X1 ke M sama ke Y. Kemudian H7-nya X2 ke M ke Y gitu. Ini tuh. Betul, seperti itu. Sebab Ya, ya namun betul. tanpa ini model Berarti SMPLS-nya jadi tidak jalan secara logika. Itu. oh, ya. Nah, terus dia ya, ya Berarti Pak, nanti Pak, Pak Panji, kerangka berpikirnya kacau jeung teu sinkron, Kade. Anda itu tertukar antara indikator knowledge management dengan indikator kepemimpinan. Coba baca deh. di kerangka ya Pak. Nah, terus diagramnya diulang 2 kali tanpa perbaikan. Kemudian sumber teorinya itu tidak konsisten dengan indikator yang dipakai. Variabel M, yaitu kepemimpinan, itu bercampur antara instruksional, transformasional, visioner tanpa keputusan teoritik. Nah, itu harus dijelaskan alasannya tuh. Iya. Kalau sebagai penguji, saya nyebut ini adalah kerangka berpikir belum bersih secara konseptual. Gitu, Pak. Oke, Pak. Nah, kemudian ini batasan masalah juga tidak konsisten. Di awal disebut 4 madrasah, tapi di batasan masalah hanya disebut 2 madrasah. Coba cek deh bagian batasannya. Tuh. Terus nih kelemahan-kelemahannya salah satunya adalah banyak typo. Ah, ini mah. Keren ah. Mohon maaf Pak. Ya, benar tak banyak Saya typo. yang supervisi Pak, kalimat-kalimat supervisi. Kemudian banyak kalimat yang terlalu panjang dan berlapis gitu. Ya, Kemudian ya pencampur aduk antara bahasa ilmiah dengan bahasa esai. Kemudian ini penulisan daftar pustaka juga sebenarnya Anda tuh pakai apa atau pakai Chicago Manual of Style itu teh? pakai apa Pak? Pakai apa? Ayo. Kudu konsisten semuanya apa? Kalau yang Bu Dima pakainya footnote ya. Pak Chicago. Oke. Pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui kepemimpinan kepala madrasah sebagai variabel intervening. Itu di komentar supaya direvisi ya, judulnya terlalu panjang gitu. Ya betul. Jadi udah aja cukup pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui prinsip kepemimpinan. Udah aja cukup segitu katanya Pak. Jadi nggak perlu Oke. pakai sebagai variabel intervening, terus lokasinya di mana nanti itu diperuntukkan di metodologi katanya seperti itu Ya, Pak. oke. Ini buat Pak Padri, eh, pertama latar belakangnya terlalu panjang teori dengan penelitian orang lain. Nah ini. Bahkan yang jadi parah itu Pak Padli, data empiris tentang SMA Al Ihsan Cimencrangnya malah belum dimunculkan banyak itu. Hasil studi Hmm. pendahuluannya belum dimunculkan banyak. Kemudian masalah nyata yang ada di SMA-nya belum ditunjukkan, Pak.
Gitu. Hmm. Kemudian juga nih research gap-nya tidak dirumuskan secara eksplisit. Ini indikator lemah secara akademik, Pak. Tolong diperbaiki itu. Kemudian kerangka teorinya terlalu melebar. Di sini saya juga aneh nih, pembinaan keagamaan Anda ngambilnya di SMA ya, tapi menggunakan teorinya Tilar. Anda tahu nggak Tilar itu siapa, Pak? Hmm. Tilar itu seorang, maaf ya, ini bukan ngomongin agama, eh, Katolik kalau tidak salah, Pak. Saya tahu. Dia guru besar dulu waktu saya di UNJ tahun 2005-an, buku-buku dia bestseller. Juga maksud saya gini, pembinaan keagamaan kok ngambil referensinya dari referensi yang seperti itu? Jangan buku jadul deh Pak itu teh. Coba ini Pak, dicari yang nggak jadulan, ayam meren, ya Baik, bantu. Pak. Hah? Saya lagi sambil baca, sambil nelaah, sambil nulis juga nih ya, mengomentari yang disampaikan. Terus, nah di sini juga ada inkonsistensi dalam metodologi Pak. Pan variabel nate ya dalam judul itu kepuasan kerja tidak ada dalam judul rumusan masalah. Ya, betul. Itu kok jadi ada kepuasan kerja gimana, Pak? Ya, Coba, kayaknya coba di metode Pak ya Martin betul, nulis Pak. mengukur dan menganalisis pengaruh pembinaan keagamaan terhadap komitmen guru dengan kepuasan kerja sebagai mediator. Emang kayak mediatoran? Ya, Pak, Hah? itu kesalahan kesalahan saya, Pak. Itu kunaon salah katulis itu cuma aduh ya di dia menges adan Bu Wiwin kayak bentar ya, sebentar. Saya beresin dulu punya Pak Fadil. Saya mohon waktu sebentar dulu ya, sebentar ya. Ya, Pak. Berarti itu dihapus ya, Pak Ya, Fadil. Pak, betul. Jadi Anda jangan tidak konsisten ya, tidak ada kepuasan kerja, jadi ayo kepuasan kerja ujung-ujung itu sih karena kopas can dihapus ya. Ya. Kemudian untuk hipotesis, tapi kayaknya terlalu sederhana ya hipotesis kayak gini, teh Pak. Di siga skripsi tilu variabel gitu loh maksudnya. Bisa nggak kira-kira jadi buat kayak tesisnya benar-benar tesis gitu. Ini mungkin jadi bahan pemikiran nih Pak Badli. Kayaknya jangan pakai SPSS doang ya, pakai SEM deh. Ya, SEM PLS tuh si Pak Panji itu Panji ya. Lanjut. Itu. Kemudian nih, ini juga problem nih. Indikator pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual itu Anda ya, ngambilnya itu dari literatur umum, Pak, bukan literatur yang khusus membahas tentang pembinaan keagamaan, yang khusus juga membahas tentang kesejahteraan spiritual. Kayaknya perlu deh dicari referensi yang lebih pas untuk nurunin indikator ini, Pak. Variabel ini ke indikator, ya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah semua indikator ini itu benar-benar ada dan terukur di sekolah yang Anda teliti enggak gitu. Karena Anda ngambilnya bukan dari buku yang membahas khusus tentang pembinaan keagamaan dan kesejahteraan spiritual gitu, ya. Baik, Pak. Oke, ini terakhir buat Bu Wiwin, saya baca-baca tentang judul Anda, eh, implementasi strategi madrasah berbasis tahfidz ya. Kalau dilihat dari fokus skupnya, sekali lagi, judul-judul begini memang relevan dengan MPI ya. Fokusnya pada perencanaan, implementasi, evaluasi, serta faktor pendukung penghambat dalam konteks perspektif manajemen. Tapi nanti ada beberapa catatan Bu ya, dari yang saya baca. Eh, yang pertama, bisa nggak Bu menjelaskan tentang apa judul ini, rumusan masalahnya itu menggunakan teori Bu. Jadi bukan hanya sebatas di perencanaan, kemudian lagi di implementasi, evaluasi, dan faktor pendukung penghambat. Jadi Anda gunakan satu teori dari siapa yang membahas tentang apa manajer implementasi strategi madrasah. Khusus saja strategi madrasah. Ketika bicara strategi madrasah dalam meningkatkan daya saing, contohnya lulusan yang berdaya saing, Anda menggunakan teori siapa nih? Yang nanti teori itu akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan rumusan masalah gitu Bu.
Sebab kalau hanya sebatas Anda menjelaskan perencanaan, implementasi, evaluasi, mohon maaf, kayaknya selalu lah mahasiswa MPI lamun nggak tentang judul tesis yang terkait manajemen, pasti rumusan masalahnya tadi itu. Betul nggak? Coba deh. Kayaknya nggak ada aspek lain gitu yang dibahas gitu ketika bicara tentang manajemen gitu loh. Ya, apa mungkin kesimpulannya nggak boleh pakai kata manajemen atau nggak boleh pakai kata perencanaan dan lain-lain ketika untuk membahas judul seperti ini kan bisa juga begitu tuh. Nah, pendekatan kualitatif studi kasus dijelaskan cukup rinci, oke, teknik pengumpulan data lengkap, tapi memang yang perlu dikritisi itu adalah pertama tadi Bu, latar belakang itu Ibu didominasi oleh teori dan kutipan penelitian, bukan masalah empiris sekolah. Maka saran saya tolong cantumkan kondisi empiris yang ada di sekolah tempat Ibu lakukan penelitian. Jadi fenomena nyata di SDIT Imam Bukhari itu hanya muncul di bagian akhir. Itu harusnya dia menjadi warna dari penjelasan apa yang ditawarkan oleh Ibu dari judul ini. Makanya pertanyaan penguji itu pasti bakal begini, Bu. Masalah konkret apa yang sedang dihadapi sekolah terkait dengan strategi tahfidz? Kan itu jadi penting, Bu, untuk dibahas. Makanya jawabannya adalah bahwa perumusan masalah apa eh, latar belakang yang Ibu buat itu belum tegas itu, menjelaskan itu semua. Nah, terus juga nih untuk bagian research gap, Bu Wiwin, tidak ada paragraf khusus yang menjelaskan apa yang belum ditelitinya, Bu, dari semua penelitian-penelitian itu. Kemudian novelty itu hanya disimpulkan di bagian akhir, padahal harusnya dirumuskan di bagian awal. Gitu. Akibatnya apa? Kontribusi ilmiah dari rencana proposal Anda ini terkesannya implisit, jadi bukan eksplisit. Gitu. Nah, makanya termasuk tadi yang disampaikan Pak Hasbi terkait dengan daya saing lulusan, itu kan banyak ya, daya saing lulusan itu ada akademik, spiritual, karakter, terus lagi apa, sosial, kemudian reputasi sekolah itu adalah daya saing. Namun ini pertanyaannya Bu, tidak ada prioritas dari indikator itu mau mana yang akan dijadikan sebagai prioritas. Yang kedua, tidak dijelaskan mana yang paling utama di tingkat SD itu mana sebetulnya ini daya saing yang diutamakan gitu maksudnya. Dan ini akan beresiko terhadap analisisnya itu bakal melebar dan normatif biasa-biasa aja. Itu, Bu. Ya. Nah, maka kerangka pemikirannya tolong dijelaskan ulang, Bu. Itu terlalu naratif lah. Belum diturunkan dari kajian analisis lapangan yang Ibu lakukan. Gitu. Ya. Istilah tulisan-tulisannya, Bu, banyak typo kayaknya saya membacanya, Bu. Ada nulisan, Ibu judulnya aja coba lihat, Bu. Nulisan strategi aja nulisnya strategi. Coba bener nggak? Di judul, Bu, di judul. Strategi, bukan strategi. Ya, Pak. Iya tuh, Bu. Strategi. Strategi, ya, Pak. Cobalah, Salah. jangan tipe di judul, Bu. Aduh, ya. Hmm. Terus itu faktor juga pakai P bukan pakai F. Tolong tuh perbaiki tipe-tipe begitu. Terus penghambat, Ibu tulisnya penghambat pakai NG. Aduh, bukan penghambat. Bukan, sorry, tulisannya penghambat, bukan penghambat. Coba baca deh. Penghambat. Ibu Ya. kontrol F, tulis penghambat. Oke, ayah Bu tulisannya. Ya. Dan yang beginian ya perlu direvisi lah. Ya. Baik, Kalau untuk Pak. judul mah relatif tidak ada masalah, Bu Wiwin. Tinggal nanti dilanjutkan aja dengan catatan-catatan yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke, teman-teman, beberapa poin nanti saya akan buatkan dalam bentuk draft revisi. Ya, mudah-mudahan hari besok atau bukan besok lah, maksimalnya minggu saya kirim di WA ini untuk Anda Anda revisi kira-kira apa yang secara substansi bisa dilakukan. Ya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.